besar di dalam kami selama-lamanya Tuhan. Inilah kebenaran yang sesungguhnya, bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Dan Engkau lebih besar dari segala yang telah Kau ciptakan Tuhan. Itulah yang membuat kami berdiri hingga pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena kami sudah mengenal Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami dan selalu memberkati kami. Kami siap untuk bersuka cita selalu dan terus menerima kebenaran dari Tuhan yang membawa kami terus tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Diberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun yang bisa mendengarkan kabar baik ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami diberkati, haleluya. Setiap kita yang berkata amin, silakan duduk, terus memberkati kita. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalam setiap kita. Ya, tentu hidup ini saudara ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Dan pikiran kita serta mata kita ketika terarah kepada semua situasi itu, itulah yang membuat orang menjadi takut dan khawatir, seperti 10 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan. Mereka hanya bisa melihat suku Enak di sana yang seperti raksasa yang menakutkan mereka. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang matanya tertuju kepada Tuhan. Bahwa ternyata sekalipun itu seperti raksasa, tapi mereka mengatakan mereka akan kita telan. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Hari ini tema kita adalah hidup dan berkuasa. Ya, hidup dan berkuasa. Yesuslah yang berkuasa. Yesuslah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan Yesus itulah kehidupan kepada kita. Ya, jadi Yesus memberikan kehidupan dan memberikan kuasa supaya kita boleh berkuasa di dunia ini. Yang pertama saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam, apa yang diberikan Tuhan kepada Adam? Tuhan membentuk dia dari debu tanah dengan tangannya sendiri, tapi belum ada kehidupan. Lalu Tuhan memberikan kehidupan kepada dia. Itu yang pertama. Tuhan memberikan kehidupan sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Tidak berhenti di situ. Yang kedua yang Tuhan lakukan kepada dia, semua yang telah diciptakan Tuhan di bumi ini, lalu Tuhan berkata, berkuasalah. Ya. Atas burung-burung di udara, atas binatang melata di darat, dan atas ikan-ikan di laut. Itulah hidup dan berkuasa. Ya. Jadi Adam itu hidup dan berkuasa. Tuhan menciptakan manusia, merencanakan dan menghendaki supaya hidup dan berkuasa. Tapi berubah ketika terjadi tragedi di Taman Eden. Mari kita lihat dalam Roma 5 ayat 12. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Kehidupan dan kuasa tadi hilang dari Adam, dari manusia. Kapan? Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi yang membawa dosa itu ke dalam dunia ini hanya satu orang. Dan yang mengakibatkan manusia itu menjadi orang berdosa juga satu orang, saudara. Nah, kalau berita kita dosa, dan
rasa-rasanya apa-apa yang dilakukan dosa, saudara. Ketika kita mendengarkan berita tentang dosa, maka kesadaran kita adalah terhadap pelanggaran, ketidaklayakan, tertuduh, ditinggalkan Tuhan, dan kita tidak berguna. Seberapa pentingkah dosa itu, saudara, harus dikhotbahkan? Apakah dosa menjadi sesuatu topik yang harus dikhotbahkan? Ya. Jadi dosa memang telah menghasilkan maut, gitu, saudara, ya. Dan semua orang telah berbuat dosa, gitu ya. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu datang hanya dari satu orang. Dan upah dosa itu adalah maut. Maut itu menjalar kepada semua orang gitu. Seperti virus gitu ya. Menjalar. Sekarang lagi ada lagi katanya virus apa itu? Cacar monyet atau apalah, saudara, ya. Kita lihat nanti gimana Tuhan melindungi setiap kita dari semuanya itu, saudara. Upah dosa adalah maut. Ya. Maut menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya ulangi, saudara. Dosa bukan itu yang menjadi topik pembicaraan kita. Tetapi bagaimana Tuhan membebaskan kita dari dosa ini. Dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal tadi di awal dosa itu adalah dari Adam. Tapi karena kita ini semua ada di dalam Adam, maka semua manusia itu, saudara, sudah mewarisi DNA dosa dari Adam. Ini bukan karena saya atau kita harus melakukan sesuatu, maka kita berdosa. Tapi itu adalah memang sudah diturunkan dari Adam. Sama seperti saya menjadi marga Simanjuntak, itu bukan pilihan saya. Tetapi itu adalah sudah diturunkan dari nenek moyang saya. Demikian juga dengan setiap kita, saudara. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa. Tapi saudara jangan berhenti hanya di dalam dosa dan dosa dan dosa. Ini sudah tahun 2024. Ya. Setelah masalah dosa tadi itu diselesaikan. Gitu. Mari kita lihat, saudara, di dalam Roma 5:15. Kasih karunia itu lebih besar dari pelanggaran Adam. Jadi gak bisa dibandingkan, saudara. Gak bisa dibandingkan. Apapun pelanggaran Adam, apapun dosa manusia, tidak bisa dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ya, ada pelanggaran, ada dosa. Tapi lebih dahulu ada kasih karunia. Lebih dahulu ada karunia Allah. Dan karunia Allah tidak akan berakhir sampai selamanya. Dosa itu ada masanya. Dia expired. Dia tidak bisa bertahan. Dosa tidak kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi. Tidak sama, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oke, boleh kita lihat di slide berikutnya ya. Nah di sini saudara, kasih karunia itu lebih besar dari pelanggaran Adam. Satu-satu, kasih karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Oke, pelanggaran tadi itu adalah dosa menghasilkan maut. Tapi kasih karunia itu tidak sama dengan pelanggaran Adam. Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari pelanggaran Adam, dari semua dosa manusia. Ya. Jadi saudara, dosa, pelanggaran itu ditelan oleh kasih karunia.
dosa itu, pelanggaran itu dikalahkan oleh kasih karunia. Oleh kasih Tuhan. Itu dikalahkan. Makanya ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tidak melihat kepada dosa dan pelanggaran Adam. Tapi Tuhan tetap mengasihi Adam. Tapi Adam fokus kepada kesalahan dan pelanggarannya. Itulah manusia. Itulah yang sudah didoktrin oleh agamawi kepada kita. Kita ini manusia yang tidak layak, yang punya banyak kekurangan, yang orang berdosa. Makanya setiap doa, mungkin hampir setiap hari, orang-orang agamawi meskipun mereka sudah Kristen puluhan tahun, saudara, mereka akan selalu digiring, ampunilah kami Tuhan. Kami ini adalah manusia berdosa. Bahkan penekanannya lebih puitis lagi. Tidak luput dari dosa. Padahal Tuhan meluputkan saudara dari dosa ya. Jadi kasih karunia itu lebih besar dari dosa manusia. Makanya saya katakan di sini kita tidak bicara soal dosa. Karena dosa itu sudah selesai. Gitu saudara ya. Nah, tapi kalau misalnya selalu hanya dikatakan dosa, oh iya ya. Ketika mau melayani, ya udah Tuhan, saya mau melayani, masuk dalam hadirat-Mu, layakkan saya, kuduskan saya. Saudara, kenapa mereka belum mengerti kasih Tuhan? Ya, tidak mengerti kasih Tuhan. Dari awal sudah Tuhan membuktikan kasih Tuhan kepada Adam. Sekalipun Adam telah melanggar dan berdosa dan mengakibatkan dosa kepada seluruh manusia. Nah, kemudian kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan atas semua orang. Nah, jadi kalau maut menjalar kepada semua orang karena pelanggaran Adam, sekarang kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Jadi kasih karunia itu di atas, saudara. Menutupi dosa. Makanya dikatakan kasih itu menutupi dosa, saudara ya. Dilimpahkan atas semua orang tanpa terkecuali. Semua orang, saudara. Semua orang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan tertentu, bukan bangsa tertentu, suku tertentu, agama tertentu. Kasih Tuhan itu untuk semua orang, saudara. Bukan orang baik, orang benar. Karena tidak ada lagi orang benar, tidak ada lagi orang baik. Kecuali mereka menerima kasih Tuhan. Ya. Kasih karunia itu dilimpahkan atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi aktornya cuma dua ya. Adam dan Kristus. Ya. Adam dan Kristus. Jadi kalaupun orang coba-coba mau ambil bagian di dalamnya itu hanya figuran, saudara ya. Aktornya cuma berdua nih. Adam melakukan pelanggaran, Kristus menyelesaikannya. Dan pelanggaran Adam tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus. Dosa manusia tidak sebanding dengan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Dan itu tuh semua orang. Termasuk yang tidak percaya, termasuk yang menganiaya kekristenan, termasuk yang melakukan semua kejahatan yang mungkin bisa saudara definisikan. Itu harus terbuka wawasan kita. Tuhan cinta semua manusia ini. Kalau kita paham, saudara tidak punya musuh di dunia ini. Gak usah saya katakan kasihilah musuhmu. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua dunia ini, kamu boleh lakukan apa yang mau kau lakukan. Tuhan tidak menghukum engkau. Tapi engkau sendiri sudah menerima hukumanmu. Karena apa yang kau tabur akan kau tuai. Tapi jangan katakan bahwa Tuhan yang menghukum dia. Ya. Jadi saudara, ini adalah kabar baik yang belum semua memberitakan di mimbar tentang pengorbanan Kristus yang begitu besar itu. Sehingga dikatakan dalam Roma 3 ayat 24,
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah dibenarkan oleh kasih karunia, oleh kasih Tuhan. Lagi-lagi oleh kasih Tuhan telah dibenarkan, telah bukan akan. Telah, oh haleluya, telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Harga apa mau kita bayar lagi saudara ya? Tidak ada orang yang tertentu orang suci yang dikultuskan, gak ada saudara ya. Sama di hadapan Tuhan, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penyerahan hidupnya total, karena pengabdiannya seperti dalam perjanjian lama abdi, seperti Musa abdi Allah dan yang lain. Apa karena dia seorang nazir Allah yang sudah dikhususkan, punya panggilan khusus? Tidak. Karena penebusan dalam Kristus. Jadi tidak ada penebusan di dalam siapapun, hanya dalam Kristus. Banyak sekarang berapologet. Bebas di medsos saudara. Tapi apa mau diperdebatkan? Perdebatan tidak akan mendapatkan kesepakatan. Ya. Tapi ketika kasih Tuhan diberitakan, itulah yang mengubah cara pandang setiap manusia. Itulah yang mengubah setiap pribadi manusia ya. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Tidak sama katanya ya. Jadi kasih karunia Allah itu tidak sama dengan dosa dan pelanggaran. Bahkan lebih besar. Jadi apa? Mau kita cerita dosa lagi? Sudah lewat. Dosa itu sudah lewat sebenarnya saudara ya. Jadi tanpa harus katakan bertobat kamu, bertobat kamu, bertobat kamu. Beritakan kasih Tuhan, selesai. Lihat orang-orang ahli Taurat, orang Farisi menghukum, menghakimi perempuan yang berzina. Tapi Yesus nggak ada ngomong apa-apa ya kamu bertobat, kamu harus begini, kamu tinggalkan. Enggak saudara. Aku tidak menghukum engkau. Aku mengasihi engkau, pergilah. Sehingga dia menerima kasih Tuhan. Dan itulah yang mengubah hidupnya. Aturan-aturan agamawi permula semua peraturan tidak bisa mengubah hidup manusia. Itu hanya tampilan di luar. Tapi bukan dari dalam. Dalam Roma 5 ayat 16. Kasih karunia tentang dengan dosa Adam itu saudara. Itu tidak berimbangan. Ya. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Gak level. Ya. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Yes. Penghukuman. Itulah baru kebenaran dan keadilan ya. Bahwa memang pelanggaran ada sanksinya. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, dosa Adam. Selesai. Itu saudara ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu tidak berimbangan dengan dosa. Artinya ketika Adam melakukan dosa, ketidaktaatan, pelanggaran itu kasih karunia Tuhan kepada dia tidak berimbangan. Jadi Tuhan, Pastor Hongki sudah bilang gini ya, seolah-olah ya Tuhan gak tahu, gak lihat itu. Abaikan saja, diabaikan. Justru Adam yang mengkonfirmasi, gitu ya. Ya aku. Akhirnya kesalahan terus berlanjut, bukan aku perempuan itu, gitu saudara ya. Nah, kasih karunia Tuhan tidak berimbangan dengan dosa satu orang atau dosa Adam. Jadi saudara apa yang kita beritakan? Ya kasih Tuhan, selesai. Karena ketika kita beritakan kasih Tuhan, dosa itu akan sirna dengan sendirinya. Tapi kalau topiknya dosa, dosa itu akan semakin membesar dan semakin menjalar di dalam pandangan manusia. Kasih karunia itu tidak berimbangan, saudara, tidak berimbangan. Gimana ya? Kalau dosanya 1 kilo, kasih karunianya 1 ton, ya mau diapain gitu loh. Gak ada apa-apanya gitu kan. Ya jadi saudara, pelanggaran Adam itu, dosa Adam itu
tidak berimbangan dengan karunia Tuhan. Tidaklah sama. Jadi kalau pertama tadi dalam ayat sebelumnya, tidaklah sama. Tidak berimbangan, lebih besar. Ya, kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Tidak sama, tidak berimbangan dengan dosa dan pelanggaran dunia ini. Tidak sama. Inilah kabar baik yang harus diberitakan dan didengarkan seluruh muka bumi ini. Yang memberikan kedamaian bagi semua suku, kaum, dan bahasa gitu ya. Tapi kalau kita melihat dosa, maka orang akan merasa dosa dia lebih besar, dosaku lebih kecil, dosa agama ini lebih besar, dosa agama ini lebih kecil, akan ke situ larinya saudara. Ya, seperti orang Parisi berdoa, aku bukan seperti dia, aku bukan seorang pemungut cukai, aku bukan seorang pelacur, aku bukan begini dan lain sebagainya saudara. Akan membanding-bandingkan. Tapi kalau saudara membandingkan kekudusan, tidak bisa dibandingkan karena kekudusan kita dari Tuhan. Kalau kita membandingkan pengampunan tidak bisa karena pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Dosa mungkin dibandingkan oleh manusia, walaupun sebenarnya di hadapan Tuhan sama. Dosa itu upahnya maut. Ya. Tidaklah sama dan tidak berimbangan. Dan penghakiman atas pelanggaran, ya, penghakiman atas pelanggaran itu sudah mengakibatkan penghukuman, saudara. Jadi penghakiman itu sudah mengakibatkan penghukuman. Pelanggaran itu, dosa itu sudah dihukum. Sudah dihukum. Ya. Akibat dosa dan akibat pelanggaran itu sudah dihukum. Sah. Sudah dihukum. Selesai dong. Selesai perkaranya. Sudah ditutup perkaranya. Tidak boleh lagi naik banding. Sudah ditutup. Close. Penghakiman sudah diterima akibat pelanggaran dan oleh dosa itu. Nah, siapa yang menerima? Siapa yang menerima penghukuman itu? Bukan Adam. Adam yang melakukan pelanggaran. Tapi Kristus yang menerima penghukuman. Ya, Kristus telah menerima penghukuman atas pelanggaran Adam. Nah sekarang saudara, kita menerima pembenaran. Pembenaran. Jadi tidak ada orang benar, tidak ada usaha yang bisa dilakukan untuk menjadi orang benar. Tidak ada upaya agama yang bisa dilakukan untuk mengubah identitas kita dari orang berdosa menjadi orang suci. Walaupun mungkin ada orang-orang tertentu dijuluki sebagai orang suci, ya. Kita menerima pembenaran. Kita hanya menerima. Itulah kasih. Itulah kasih karunia yang diberikan Tuhan. Dan penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran. Atas banyak pelanggaran ya. Pelanggaran yang terjadi dari dulu, hari ini, besok. Semua itu saudara. Tuhan sudah menganugerahkan karunia-Nya, kasih-Nya untuk seluruh pelanggaran itu. Dari Adam sampai kepada generasi seterusnya dan mengakibatkan pembenaran. Mengakibatkan pembenaran. Jadi semua manusia mendapatkan pembenaran di dalam Kristus. Pembenaran gitu ya. Banyak orang membuat pembenaran untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan yang memberikan pembenaran itu kepada kita saudara. Itu sebabnya dikatakan di kayu salib tetelestai, sudah selesai. Jadi pelanggaran Adam, dosa, maut, finish. Nah, Roma 5 ayat 18. Tadi ya, dari pelanggaran, dosa, maut. Sekarang
ternyata dosa, pelanggaran segala macam tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih karunia Tuhan. Jadi ngapain kita harus beritakan yang tidak ada apa-apanya? Saudara, Bu, itu bukan esensinya gitu ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ya. Semua orang beroleh penghukuman. Tidak peduli siapapun dia. Apakah dia darah biru, darah merah, darah apa gitu kan. Keturunan bangsawan, keturunan imam segala macam. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu perbuatan kebenaran. Itu bukan perbuatan saudara dan saya. Hanya satu loh. Satu perbuatan kebenaran. Siapa yang melakukannya? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Satu perbuatan kebenaran. Ya. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Wow. Semua orang loh saudara. Bukan hanya di tempat ini. Semua orang. Tapi gak ngerti. Mereka tidak tahu. Sehingga tidak jadi bagi mereka. Ya toh? Mereka tidak tahu. Mereka tidak dengar. Sehingga hal itu tidak jadi. Padahal itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Semua orang beroleh pembenaran. Gak usah bandingkan saudara. Mana yang lebih baik. Gak usah bandingkan. Semua beroleh pembenaran. Siapapun dia. Semua manusia. Manusia itu sama di mata Tuhan. Ya, semua orang, semua manusia ini beroleh pembenaran. Untuk apa? Untuk hidup. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kenapa? Karena tadi manusia telah mati di dalam Adam. Mati. Awalnya Tuhan berikan kehidupan dan berkuasa. Tapi Adam tidak memakai kuasa yang Tuhan berikan. Justru dia yang dikuasai oleh nabi palsu itu. Sehingga Tuhan bilang, jika kau makan, pasti kau mati. Jadi, tidak ada kehidupan dan tidak ada kuasa. Ya, saudara. Hidupnya bukan lagi hidup seperti yang Tuhan berikan. Nah, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh satu orang, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Udah mulai dapat saudara ya. Karena tema kita ini adalah hidup dan berkuasa. Dari awal manusia itu hidup dan berkuasa. Nah tetapi kehidupan dan kuasa yang telah diberikan Tuhan itu digadaikan oleh Adam. Dan Kristus telah menebus itu kembali. Karena itu adalah milik Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kembali kepada semua manusia di muka bumi ini. Yang menerimanya. Gitu saudara ya. Jadi gak ada dikhususkan, gak ada kekecualian. Semua. Cuma kita gak tahu kapan dia menerima. Bisa aja di akhir dari hidupnya ya. Bisa aja di akhir dari hidupnya dia menerima saudara. Baik, semua orang menjadi orang benar. Jadi saudara beroleh pembenaran. Setelah beroleh pembenaran, maka menjadi orang benar. Tadi kan kita bukan orang benar, semua kan berdosa di dalam Adam. Udah ada di dalam maut, dikuasai oleh maut. Ya, mengikuti nabi palsu, mengikuti kehendak kita, mengikuti doktrin agamawi. Aku, perbuatanku, usaha kita seperti Adam. Membuat pakaian dari daun ara. Itulah karya manusia, bukan karya Tuhan. Lalu Tuhan sendiri menggantikan itu dengan kulit binatang. Harus ada darah yang tertumpah. Pengorbanan Kristus yang dilakukan di kayu salib. Dalam Roma 5:19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan satu orang,
semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Enggak, kalau pikiran kita susah menerima itu, saudara. Oh, masa seenak itu? Ya memang enak. Baru tahu, itu enak dalam Tuhan, saudara. Emang seenak itu. Karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Menjadi. Jadi kita ini dibenarkan menjadi orang benar. Berarti tidak ada di situ usaha dan kontribusi kita. Kita ini hanya menerima saja, dianugerahkan saja, saudara. Dari ketidaklayakan kita, tidak memenuhi syarat lah gitu, saudara ya. Tapi kita dijadikan orang benar, menjadi orang benar. Semua loh, semua. Ya, itu memang pewahyuan Tuhan yang akan membuat setiap orang memahami kasih Tuhan itu bagi semua orang. Sehingga kita tidak akan mengkotak-kotakkan gitu ya. Semua orang menjadi orang benar, semua. Tapi belum terjadi bagi semua orang. Karena orang itu belum menerima. Mereka udah bilang percaya, tapi belum menerima. Jadi percayanya itu percaya versi agamawi. Bukan percaya menurut kebenaran Tuhan. Ketidaktaatan Adam dengan ketaatan Kristus, saudara ya. Ketidaktaatan Adam itu sudah dibayar oleh ketaatan Kristus. Ya. Ketidaktaatan Adam itu sudah dibayar oleh ketaatan Kristus. Katakanlah, kalau kita berhutang 100 juta, ya, lalu ada orang membayar dengan 1 triliun. Coba ya. Saya berhutang 100 juta kepada Pak Tony. Terus Pak Daniel membayar hutang itu kepada Pak Tony 1 M lah gitu ya. Berapa hutangnya? 100 juta. Nah saya bayar 1 M. Lunas ya. Masih ada sisanya Pak Ton. Oke. Pembayarannya sudah jauh lebih. Walaupun itu sudah rentenir kelas kakap ya. Sekian persen plus bunga-bunganya semua. Jadi ketika hutang itu belum dibayar, saya kan malu mungkin bertemu dengan Pak Tony, saya akan menghindar dan segala macam. Tapi karena itu sudah lunas, maka saya sudah bebas, sudah merdeka, sudah dibayar. Saya tidak perlu lagi terbebani untuk mencicil itu. Itu hanya gambaran kecil walaupun tidak bisa dianalogikan gitu saudara ya. Jadi Tuhan itu sudah, ketaatan Kristus itu jauh lebih besar, tidak sama, tidak seimbang dengan ketidaktaatan kita semua manusia di muka bumi ini. Dengan pemberontakan semua manusia, ketaatan Kristus itu telah melunaskan, telah melenyapkan ketidaktaatan semua manusia. Yes, itu dia saudara. Makanya sebenarnya ya udah, fokusnya kita ini ada kepada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Oh kamu sih tidak taat, kamu tidak setia. Ketaatan kita nggak ada apa-apanya, kesetiaan kita tidak ada nilainya. Tapi ketaatan Kristus yang kita terima, yang membebaskan kita saudara ya. Ketidaktaatan Adam, ya karena ketidaktaatan Adam itu kita menjadi orang berdosa. Oke? Karena ketidaktaatan Adam kita menjadi orang berdosa, tapi karena ketaatan Kristus kita menjadi orang benar. Makanya saudara ikut Tuhan itu sebenarnya gak ada yang susah ya. Gak susah. Yang buat susah itu agama, ya kita semakin dekat sama Tuhan semakin banyak tantangan Pak. Ya memang namanya juga ikut Tuhan itu banyak pergumulan. Tuhan izinkan ini kita diproses. Gak ada sebenarnya seperti itu. Itu hanya pengajaran-pengajaran agamawi saudara. Ketaatan Kristus menjadikan kita orang benar. Apa yang membuat kita merasa bersalah? Kan orang benar. Kita beroleh pembenaran, kita dibenarkan. Kita beroleh pembenaran, kita dibenarkan. Dari semua pelanggaran dan ketidaktaatan dan semua dosa itu kita sudah dibenarkan. Kita beroleh pembenaran. Dan pembenaran kita itu lebih besar daripada semua kesalahan kita. Nah sekarang apa yang membuat kita merasa bersalah? Apa yang membuat kita merasa bersalah? Ya pengajaran agamawi.
Itu membuat kita merasa bersalah. Penyesatan nabi-nabi palsu, itu membuat kita merasa bersalah. Sehingga hati nurani kita tertuduh. Padahal sebenarnya saudara itu orang benar. Itu identitas saudara, gak bisa berubah. Kalau saudara sudah dalam Kristus, perbuatanmu bisa berubah-ubah, no problem. Di hadapan Tuhan, kebenaran bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus yang ada pada kita. Semua orang menjadi orang benar. Terlalu mahal loh pengorbanan Kristus. Kalau hanya untuk segelintir orang. Makanya kabar baik ini harus diberitakan. Itu kata Yesus. Harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Karena dia mengasihi semua manusia ini. Ya. Baik saudara. Kemudian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Di dalam Roma 5 ayat 20 dan 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hukum Taurat. Ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Makin banyak pelanggaran, saudara. Coba bandingkan pelanggaran Adam dengan pelanggaran bangsa Israel. Tapi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jangan salah memahami. Dari awal tadi sudah dikatakan bahwa pelanggaran itu tidak sama dengan kasih karunia Tuhan. Bahwa dosa itu tidak berimbang dengan kasih karunia Tuhan. Bahwa ketidaktaatan itu lebih jauh lebih kecil daripada kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai fokus kita kepada dosanya. Wih, dosa. Berarti udah berdosa aja kita. Toh kasih karunia berlimpah-limpah. Tidak. Kalau kita mengikuti dari ayat sebelumnya, orang yang sudah mengerti kasih Tuhan tidak akan memberikan statement seperti itu, saudara ya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, ya, dosa berkuasa dalam alam maut. Karena upah dosa dalam maut. Tapi sekarang dosa sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan kan? Sudah expired, sudah ditarik dari peredaran gitu ya. Kemudian maut sudah dikalahkan. Akibatnya sudah dikalahkan. Nah, sekarang kasih karunia itu berkuasa. Berkuasa, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Ya di mana tidak ada kebenaran, ya tidak ada kuasa memang saudara ya. Tidak ada damai sejahtera, tidak sukacita. Jadi sekalipun dosa bertambah banyak, bukan itu yang menjadi pokok pembahasan kita. Karena kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah. Sekali lagi saya katakan fokusnya bukan dosa, tetapi kepada kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang besar. Apapun dosa di dunia ini, jangan mata kita tertuju ke sana. Jangan pemberitaan kita ke sana, tapi tertujulah kepada kasih Tuhan yang besar. Lihatlah. Ya saudara ya bukan dosa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara, inilah kabar baik yang sesungguhnya yang kita beritakan, ya. Jadi kasih karunia itu, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa. Itu udah tenggelam itu dosa, saudara. Ya kan? Hai maut, di manakah sengatmu? Kan sudah ditelan oleh kebangkitan Kristus. Jadi dosa itu pun sudah tidak ada apa-apanya lagi. Sudah tidak ada lagi sengatnya.
Makanya beritakan terus kebenaran ini. Nah, ini terakhir saudara, sesuai dengan tema kita, hidup dan berkuasa. Jadi sekarang posisi kita dikembalikan kepada hidup dan berkuasa ini saudara. Nah, di dalam Roma 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara di sini tadi tidak sama, tidak berimbangan, lebih besar. Tapi di sini dia katakan lebih benar. Kenapa lebih benar? Karena kita sudah beroleh pembenaran dan kita sudah menjadi orang benar. Sehingga dengan tegas dikatakan ayat ini, dosa berkuasa atas maut sudah selesai, maka lebih benar lagi mereka, saudara dan saya, semua orang yang menerimanya. Yang telah menerima, kan menerima nih, menerima. Ini bukan sekedar percaya, menerima. Ya, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Untuk apa? Akan hidup dan berkuasa. Ya, hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Maaf saudara ya, kan bisa aja ada orang hidup, maaf nih ya, hidup tapi enggak berfungsi, enggak bisa lakukan apa-apa. Jadi ya, hidup segan, mati tak mau gitu ya. Hidup tapi enggak bisa lakukan apa-apa gitu loh saudara. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan hidup, tapi memberikan kuasa. Maka dari awal tadi ketika Adam itu diberikan kehidupan, dikatakan juga berkuasalah. Mungkin orang berpikir, ya udahlah yang penting aku sudah hidup. Ada orang gitu, yang penting aku udah hidup. Meskipun aku susah, menderita dalam dunia, yang penting masih hidup. Nanti di sorga deh. Baru ku nikmati semuanya. Ini. Atau orang berpikir, ngapain hidup dalam Tuhan. Penting aku mencari dunia ini, ku nikmati semuanya. Ada juga jawabannya. Apa gunanya kau memperoleh selisih dunia, tapi jiwamu binasa. Jadi saudara, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oke, slide terakhir. Hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa, oleh dosa satu orang maut telah berkuasa. Oleh satu orang yaitu Adam. Lebih benar lagi kita yang telah menerima. Perhatikan, kita telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia. Apa itu? Kita menerima pelimpahan kasih karunia untuk beroleh pembenaran. Karena di luar kasih karunia saudara tidak ada yang benar lagi. Ya, kita beroleh kelimpahan kasih karunia limpah. Itu gak henti-henti saudara. Ya, adalah sumber yang tidak akan pernah berhenti. Sehingga kita beroleh pembenaran. Walaupun kita kadang menyimpang ke kiri ke kanan. Pembenaran itu akan terus membawa kita di dalam identitas orang benar. Nah, ketika kita beroleh pembenaran, barulah kita hidup. Hidupnya berfungsi gitu loh saudara. Barulah hidupnya itu ada fungsinya ya. Kita sudah beroleh pelimpahan kasih karunia. Maka kita hidup. Kalau di dalam Kejadian, Tuhan berhenti pada hari ke-7 lalu memberkati dan menguduskan. Diberkati, diberikan kehidupan. Segala kebutuhan kehidupan sudah diberikan. Dikuduskan. Jadi sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyediakan pengudusan itu. Nah, anugerah kebenaran. Kita menerima anugerah kebenaran sehingga kita benar-benar merdeka. Kita tadi beroleh pembenaran, menjadi orang benar. Kita dibenarkan, kita sudah menerima anugerah kebenaran. Jangan membangun kebenaran sendiri saudara. Jangan membangun doktrin untuk membuat kita menjadi benar.
Anugerah kebenaran kita terima sehingga kita benar-benar merdeka. Hanya orang-orang benar-benar merdeka bisa berkuasa. Kalau kita tidak merdeka, kita dijajah oleh nabi palsu, oleh agamawi, oleh diri kita sendiri. Diperbudak. Bahkan menguasai diri kita pun kita tidak bisa, saudara. Boro-boro kita mengajari orang lain. Ya, jadi itulah yang disebut hidupnya berkuasa. Yesus berkata di kayu salib, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu berbuat. Berarti kuduskan mereka. Jadi Tuhan menguduskan. Kemudian kepada orang disalibkan itu, hari ini jumpa bersama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi saudara, kita bukan hanya dikuduskan, diselamatkan. Tapi dibawa kepada kerajaan Allah. Dibawa kepada Taman Firdaus. Karena Adam sudah harus keluar dari Taman Eden. Harusnya hidup Adam memiliki kehidupan dan kuasa ketika dia ada di Taman Eden. Nah sekarang saudara, menerima hidup dan kuasa karena Tuhan sudah mengampuni, menguduskan dan memberkati kita, membawa kita kepada kerajaan Allah. Lalu sekarang kita hidup dan berkuasa. Ya. Kita hidup dan berkuasa. Dua hal itu yang dilakukan Tuhan di Taman Eden dan juga dua hal itu dilakukan Yesus di kayu salib untuk tema ini maksud saya saudara, dan ini semua adalah karena Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan kita hidup dan kuasa supaya kita berkuasa. Sehingga kita tidak dikendalikan lagi oleh diri kita, oleh agamawi, oleh nabi palsu, oleh dosa, oleh ketidaktaatan, oleh pelanggaran. Hidup kita tidak dibawa lagi ke sana saudara. Dan siapakah mereka yang disebut hidup dan berkuasa? Itulah murid-murid Kristus. Hanya murid-murid Kristus yang disebut hidup dan berkuasa. Kenapa sudah berkuasa? Karena sudah merdeka. Saudara merdeka tidak dijajah lagi oleh siapapun. Saudara hanya fokus kepada Tuhan karena saudara sudah tinggal di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetaplah tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita sudah menerima kehidupan bukan hanya di bumi ini, tapi hidup yang kekal. Kita berkuasa karena kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Itulah kehendak Tuhan dari awal. Dan rencana Tuhan sungguh tidak pernah gagal. Jadi apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam tetap terjadi kepada kita, semua kita yang menerimanya. Kita berdoa, terima kasih, kami bersyukur untuk kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berikan kami hidup dan berkuasa